Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji serta syukur marilah sambo-sambo kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah kita masih Allah berikan kesehatan, Allah masih berikan kesempatan, Allah berikan nikmat iman dan Islam, dan kita masih bisa menjalankan suruh menghentikan segala tagah. Semoga kita menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam untuk kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita lanjutkan ulang-ulang kaji awak masih tafsiran dari penjelasan dari surah Al-Isra ayat pertama. Jadi yang awak baca adalah memang berdasarkan kepada rujukan atau referensi daripada tafsir ayat pertama surah Al-Isra. Kapatang lah sampai awak tentang penjelasan buruk, itu dituliskan di dalam tafsir Jalalain. Ciri-ciri buruk itu dambah hewan yang berwarna putih, kok gadangnya lebih ketek dari kudu, lebih gadang dari keledai. Itulah yang diraca atau yang membawa Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah patang burak ko tadi mengantarkan Nabi ke Baitul Maqdis. Sebenarnya dari Baitul Lahmi ke Baitul Maqdis itu kan banyak yang Allah perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi linuriyahu min ayatina, Allah perlihatkan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah, baik itu yang di dunia maupun di alam malakut dan alam lahut. Jadi di alam nasut, yaitu Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang potret perilaku manusia. Artinya Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat, pemimpin manusia, beliau disajikan beberapa data, disajikan beberapa gambaran tentang perilaku. Ikolah kenyataan manusia, umat manusia. Iko perilakunya, ko paragainya, ko perbuatannya. Berdasarkan data tersebut dipetakan bahasa ini, di mapping, sehingga apa langkah-langkah yang akan diambil untuk bagaimana membangun peradaban manusia. Jadi berbasiskan kepada pemahaman terhadap masalah, lalu kemudian dicarikan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi memang luar biasa dalam teori kepemimpinan. Rasulullah SAW sebagai seorang rasul, pemimpin umat, beliau mempelajari tentang perilaku manusia. Ado dan elok
banyak tidak elok dan nampak. Kalau orang Minang hebat filosofi, labo hidui banyak dirasui. Jauh berjalan banyak dilihat. Awak yo para lulu jalan-jalan. Para lulu healing awak. Dicari takah ko kiroe. Dia biak iktibar. Dia biak iktibar, dia biak pelajaran. Bisa awak membeda-bedakan, bisa awak memilah-milah. Jadi pengalaman itu penting. Pengalaman itu bisa dari hasil bacaan, bisa dari pendengaran, bisa dari penglihatan. Walaupun awak nak hadir atau nak berada pada suatu masa sebelumnya, tetapi awak bisa membaca dari buku, dari kitab, atau bisa mendengar cerita, sejarah, hikayat, riwayat dari guru-guru, atau bisa awak menyaksikan langsung. Kalau awak mencari langsung, kajaleh. Tak kama pembahasan awak patang, ternyata para rasul-rasul Allah itu, beliau telah menyebut nama Nabi Muhammad, telah mendengar nama Nabi Muhammad. Tapi ya lun, basolobok lain. Kalau basolobok langsung tu kan kesannya berbeda. Kalau pada mencari, awak pada merasuan langsung, itu kesannya akan lebih mengena. Akan petang di beberapa hari sebelum coba simulasikan betapa pendengaran dan penglihatan itu ternyata untuk tindakan perilaku lebih kuat pengaruh dari penglihatan. Ada wadanga, ada keterbatasan. Tapi apa dah wacalia, aku dan kemudian mempunyai pengaruh yang besar. Kalau pembentukan perilaku anak, kau dalam teori psikologi anak, ternyata anak pengaruhnya kepada anaknya calia lebih besar pengaruhnya daripada dan jodanga. Jodanga kini nak solat lalai nak itu dia aja. Nak mengaji lalai nak dia aja. Tapi kalau awak mengaji, tak dengar dia nak, tak caliak dia nak awak, dia ajaknya mengaji, bagi kira. Amuahnya sekali. Sembayang awak ajaknya sembayang. Ternyata yang definisi panutan itu, ikutan itu memang dimulai. Mulai dari orang yang menyampaikan itu tadi. Itu pengaruh dari penglihatan lebih kuat daripada anak jodanga. Betul, artinya tingkat besaran pengaruhnya tu atau dampaknya lebih besar dampaknya dari nyoman calia daripada dari nyoman danga. Jadi ikulah model yang mesti harus dimengerti oleh pemimpin, orang tua dan tokoh-tokoh terkait. Karena kenapa disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan, panutan. Karena beliau tidak hanya dengan kata-kata, tetapi adalah dengan aksi nyata. Nanyo kecian tu kadang-kadang lun tantunya kerajuan le, lun tantu lu tu benar le. Tetapi nanyo perbuat, nanyo lakukan nampak dicaliak nampak dia waitaraso itu bisa langsung diikuti. Kalau ada praktikum, kan ada teori dan praktikum. Mana lebih kuat menyangkui antara pemahaman teori dibandingkan dengan praktek atau praktikum. Praktikum itu langsung di kerajaan sekali. Ko aye ko anue ko. Diantar sekali. Awak menyabuian kemudian langsung mempraktikkan bisa mudah dicontoh. Ada air dalam gelas plastik. Hanya membayang-bayang ba'ala bentuk Lalu kemudian diambil pipetnya, lalu dicoblos.
ama bayang-bayang kata-kata mau wang-wang. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam perjalanannya semuanya memberikan semacam informasi, inspirasi, pembelajaran. Maka karena beliau adalah pemimpin umat, beliau diperkenalkan atau diperlihatkan tentang perilaku manusia. Ambil contoh yang positifnya. Rasulullah SAW dalam perjalanannya itu digambarkan, diperlihatkan. Nak tabayang dah bentuk gambaran itu apakah sebuah ilustrasi atau nampak langsung, tetapi kan bahasanya linuriyahu. Linuriyahu itu ru'yah, diperlihatkan. Bahkan di dalam tafsir kau disebutkan wa ru'yati ajaibil malakut, bahkan melihat keajaiban malakut. Ada sesuatu yang menarik, sekelompok manusia mereka melakukan cocok tanam. Jadi dalam teori pertanian lahan dos itu sekali. Dia bercocok tanam berarti dimulai dari bandiah. Dia biar bandiah, lalu kemudian ditanam. Setelah ditanam ternyata tumbuh capek, gadang, berbuah. Sesudah berbuah lalu disabi, panen atau dituai. Sudah dituai, ditaruh dipisang dan tampe nanyo tanamku tumbuh lo balik. Sementara salamoko, waktu tu tak lihat do pertanian di sini tu kalau ya. Dan di Makkah tu sendiri ya. Kalau macam kini kan ada rumah. Tetapi Nabi Muhammad diperlihatkan gambaran tentang ada sekelompok manusia yang bercocok tanam. Alulah tentu ada menghadirkan sebuah keajaiban, sebuah kekaguman, sesuatu yang luar biasa. Secara normal dulu tentu teknologi pertanian dulu secanggih kini lah. Mungkin kalau Jepang kini bisa, contohnya itu produksinya Jepang kok tidak berkali-kali dalam satu tahun itu bisa sekali. Tetapi hasil panennya itu berlimpah-limpah. Kalau awak ini dengan diseminasi teknologi, berbagai macam inovasi, lah bisa acok panennya, tapi hasilnya belum tentu maksimal. Jadi ada dua pendekatan. Ada sesekali panennya, tapi hasilnya maksimal luar biasa. Ada panennya mau 2 kali atau 3 kali, acok aja ada doanya. Hasilnya apa? Tak barang. Nah, yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad, ternyata beliau panen, saat acuk panen lo langsung tumbuh banyak sekali. Karena dia berpikir, sadonya pikiran terus maksimal. Kalau di adolo orang banyak mati orang Indonesia kok, mati lo orang Jepang dicek utak, ternyata utak orang Jepang kalau dipakai habis ada sempurna. Awak utak awak masih seperti go dan terpakai baru cek. Itu istilah guyone. Dia awak kali lebih banyak santai. Kalau orang Jepang tu jam karajo mah do motar, mah do melayani tamu. Kalau dia kan sosial lah banyak. Oh tibo tamu, tibo kawan, tibo di sana, awak layani berkote boh lo lanyonya. Masa awak nongeh mana dah dilayar nyawa awak tu. Dia awak tak kata lo rasu awak. Sekali lo tiba alah bi awak kata dia mota. Cerita segala macam. Sementara orang disiplin. Ada hari kerja, ada hari keluarga, ada hari-hari weekendnya. Awak sada weekend dia Senin, Selasa, Rabu lah weekendnya. Nak jalan Sabtu Minggu tu kan. Sananya jadi orang itu memang ada pembagian kerja, ada pembagian waktu, memang ketat. Wah karena itu awak banyak jalan mau tak banyak kalinya duduk ada kereta aja mau baca. Itulah contoh kreatif. Kemudian mereka taruh berpikir bahwa yang terbaik. Oh tentu yo banyak stres. Dia tak kata lo banyak dan pikiran. Tentu banyak lo stres ya. Bedanya dia awak
stres waktu dikelola dengan pendekatan agama, pendekatan spiritual. Nah stres kau memanglah bagian pakai ni duit. Lamui duit banyak dirasui mah. Salah satu nawak rasui itu, salah satunya adalah stres. Ada yang kena stres wak. Stres itu timbul karena awak banyak, keinginan awak banyak, tapi tidak tercapai. Terjadilah gap antara keinginan dan kenyataan. Ekspektasi awak besar, harapan awak tinggi, ternyata tak semua dia awak sengenek je, damam deh. Sudah damam stres, sudah stres stroke, sudah stroke, stop lagi. Banyak menghayal. Maka dalam hadis itu namanya tulul amal. Tulul menghayalnya banyak karena jauh sengenek. Nah itulah membuat stres. Karandak lai, salero lai, nandak tinggi, nandak nendu orang tu. Orang tu mengkotak-katunya lah berproses panjang. Yo marasai dulu, ada cali kini taka artis Rapi Ahmad, yo ken mudo, yo kayo, yo banyak-banyak piti. Mengadi cali kini cali lah dulu tunggang tunggi siang malam bakarajo. Itu mengko cara pandang. Ada orang cara pandang Indonesia dua sandang karajo lai. Pagi-pagi pulang petang bajuan cancak. Nak tahu orang kau bertanggang berfikir bakarajo tu dah. Nang kecil orang nado celana de sandang lai, rumah-rumahnya lalu hidupnya je. Jadi makanya di situ ada pendekatan spiritual. Nabi Muhammad SAW, beliau di dalam perjalanan Isra itu diperlihatkan tentang potret perilaku manusia. Iko tantangan, iko problem. Jadi ada problematika yang diperlihatkan, iko tantangan. Lalu Nabi Muhammad merespon tantangan itu, kemudian mencarikan solusi, sehingga hadirnya Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin, menjadi sitawa sidingi. Kok sulit keadaan, lalu diberikan kemudahan-kemudahan. Kok payah raswe, ditawarkan solusi. Hendaknya awak sebagai umat Nabi Muhammad tak katu pulo. Awak ko deh yo bakecil orang Minang lah disebut itu si tawa si dingin, si kumpai si kagau. Calai lah tawa lah dingin, nak sanang, tikau. Artinya adalah menjadi solusi awak, nak menjadi beban awak, nak menjadi masalah awak. Tapi awak dapat penyelesai masalah. Jalan dulu awak membalak ya orang heboh ya. Jadi diperlihatkan tentang sesuatu yang positif. Nyoba karajo ditanam tumbuh dari Nabi Muhammad tentu andir muncul pertanyaan. Ditanyalah ke guru, ditanyalah ke malaikat yang mendampingi Nabi Muhammad sebagai konfirmasi. Wahai Jibril, kau sialo kau Jibril, ba'anyo dulu kau, bawa kau sampai yo tanam langsung berbuah langsungnya panen sekali. Kok kini waktu agak capek ni Maya. Besok saja buat ngaji Maya. Kini. Jadi ternyata itu adalah umat Nabi Muhammad yang mereka suka berbagi, berbuat kebaikan, dan kebaikannya itu berbuah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Artinya adalah sebagai motivasi bagi umat bahwa jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik, menjadi lebih baik dan berbuat kebaikan. Berinfak apa yang kita punya. Sudah di Pasolo doh. Nama nado dewa, nama awak punya. Dan itu kalau ikhlas akan berlipat ganda pahala. Bapa halu banyak lipik gandoe. Berarti ada kebaikan yang dilakukan tidak akan pernah sia-sia. Sia yang menerima hasil dari kebaikan itu awak. Langsung awak terima. Panen sekali. Jadi
Kebaikan-kebaikan yang awak lakukan tidak akan melebar kemana-mana, tetapi langsung melimpah kawak. Semakin banyak kebaikan yang awak lakukan kemasukan akan melimpah kawak. Jadi ada teorinya, teori trickle down effect. Takah air pakai tadah tu diisi air go, tu panuh melimpah kawak tadi. Atau teori lempar bola ke dia, awak lempar bola ke dia, awak lakukan kebaikan ke orang lain, kebaikan itu akan mantulnya kawak balik. Semakin kencang lemparan awak, semakin besar kebaikan awak, banyak kebaikan awak kurang, maka akan semakin besar dan semakin capek lo pantulannya kawak. Itu teori kehidupan yang bisa dijadikan sebagai pendekatan pemahaman awak tentang hasil atau output dari kebaikan yang awak buat. Pokoknya panjang tafsirnya kok, sehalaman setengah. Tetapi itu yang digambarkan bahwa Nabi Muhammad berjalan dengan kendaraan buruk, lalu sebelum sampai ke Baitul Maqdis, di dalam kitab Dardir itu disebutkan banyak pemandangan yang diperlihatkan. Itu yang kebaikannya. Kalau awalnya ada antu sunuh jin ifrit yang buat seseorangnya mempengaruhi. Ada yang menariknya satu lagi, yaitunya ada bau harum semerbak. Itu kan mengenang sejarah perjuangan seorang perempuan dengan status sosialnya hanya sebagai tukang sisir, anak dari Firaun. Namanya adalah, sebutannya Masyitoh. Masyitoh itu artinya adalah tukang sikit rambut. Jadi Masyitoh itu bahasa Arab. Arti Masyitoh itu perempuan yang berprofesi sebagai tukang sisir. Nah, beliau di dalam sejarah, kan Nabi itu membawa bau yang harum. Ditanya oleh Nabi Muhammad, apa kau bau yang harum? Tak ada awak, kau bau sambal, kau dan harum jauh deh. Tanya, ternyata itu adalah bau dari kuburan dari Masyitoh. Emangnya harum baunya tu adalah semacam gambaran dari keputusan keistiqomahan beliau di dalam tauhid. Jadi memancarkan aroma yang harum. Tak busuk wadah, tapi baunya harum. Tentu ditanya oleh Nabi, beliau sama duit. Apa yang beliau lakukan? Pasti ada keputusan yang luar biasa. Pasti ada keputusan yang strategis. Disebut, ternyata beliau, meskipun beliau berstatus sebagai seorang tukang sisir rambut putri seorang raja, tetapi soal iman beliau istiqomah menjaganya. Apa masalahnya? Kronologisnya hanya persoalan kebiasaan. Kalau nyo ado tanya Tuhan nyo membaca nama Allah. Dek karenanya menyebut nama Allah. Lalu kemudian hebohlah anak Firaun. Karena sebelum-sebelumnya Firaun telah mengumumkan, telah mendeklarasikan bahwanya sebagai Tuhan kece. Sementara Masyitoh menyebut nama Allah sebagai Tuhannya. Itu tu dan membuat kemudian panjang sejarahnya, panjang kisahnya. Dia tarangan dia nak kau masih tak kau menyebut nama Allah. Bahkan ketika sikit dia rambut, Bismillah ta'isu Firaun, dengan menyebut nama Allah, tumbanglah Firaun. Karena Firaun dia baca diri Tuhan, tentu nak suka mencipta. Tuhannya adalah Allah. Masa adolo nak menyayangi Allah. Itu dia nak katuju kaji dari Masyitoh ko tadi. Nak katuju dia perilaku-perilaku Firaun. Tadanga dia ada aja laporan kaya daripada yang salah danga dah ekor ditanya dia ada ekor ka Masyitoh. Ya Masyitoh, awalaka rabbi ghairi abi, apakah engkau punya Tuhan selain bapa saya aja? Abah kecil Tuhan. Kini Masyitoh yang tukang sikit rambut itu menyebut nama Allah.
Dijawablah dia bercerita. Rabbi wa rabbu abaikum Allah, Tuhan saya dan Tuhan semua manusia, termasuk bapa kamu Tuhannya adalah Allah sebenarnya. Wah, kan itu penegasannya. Makanya membuat kemudian masjid ko anak perokok malah orang kaya, bangan dua. Ba tanya tu, aduh tukang sikit rambut awak tu, dah abak Tuhan aja. Aduh lu Tuhan aja, Allah Tuhan aja. Ambo tajung bilang yo je. Bahkan Tuhan abak Allah lah kece. Abak kira dah mangalagak jentong peraun. Mangalagak jentong peraun. Kira dah orang lain dah menggugat awak dah. Orang dah ada di istana awak. Tukang sikit rambut lah jo hino, jo lecehkan, jo rendahkan. Nak tahu je tuang, nak tahu je diri, tukang sikit rambut ya, anak bola mengakui dia sebagai Tuhan. Ternyata status sosial tidak memandang, karena bukan itu yang dipandang oleh Allah Ta'ala soal iman itu. Masyitah ternyata sebagai simbol dari seorang perempuan dengan status sosial di hadapan manusia terendah, tetapi di hadapan Allah mulia karena dia mempertahankan imannya. Bahkan sampai masyitah ko baso dalam riwayat dimasukkan ke dalam kuali gadang air mengalagak minyak mengalagak api garang. Dilemparlah, dikonfirmasi di Fir'aun. Hal ya masyitah, awalaka rabbi ghairi, apakah engkau punya Tuhan selain saya? Na'am, rabbi wa rabbukum Allah. Benar, Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah sama-sama Allah. Dia ada orang banyak, orang lah kumpul kayu bakar, lah kumpul kuali gadang ni pasalnya api duit air tu minyak mengalagak masyitah dari jauh macam lihat. Dikonfirmasi. Tetap lita bayang deh kamu masyitah tu air atau minyak mengalagak atau api garang kan dilemparkan engkau ke dalam go. Apakah engkau mengakui Allah Tuhan? Tak. Tu balik. Diulanglah balik langkit 3 kali, tak je. Dilemparlah masyitah. Kau masyitah kau punya anak ketek, punya dalam dalam gendongan tu dulu nak ketek surang tu suami dilempar cici dilempar su anak ketek anak masuk ke dalam dulang melihat lari masuk anak ke dalam kuali tu lihat dok abo Tuhan dak dilempar lo suami 3 anak dalam gendongan oleh dicali anak. Tentu sebagai seorang ibu, tentu naluri keibuannya nak ingin anak menjadi korban. Tapi atas izin Allah, itu anak yang mengecek ketik itu nak bisa mengecek. Salah satunya adalah anak masyitah. Kecek. Ya ummi ki'i wala tataqa'asi fa innaka minal haq. Wahai ibu, mampu ajalah terjun indah ialah ke dalam jangan takut, jangan gentar. Sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Bagi kira tuanda dan secara umum sausia tu pandai mengecek, tapi pada saat genting seperti itu juga mengecek, menguatkan keputusan ibu masuklah kemudian dilempar ke dalam kuali. Meninggal beliau itu terbakar di dalam kuali gadang yang angin itu tadi, tetapi di sisi Allah beliau adalah orang yang mulia. Sehingga kuburannya tu menghadirkan aroma yang harum semerbak. Itu sebagai salah satu refleksi, sebagai sebuah renungan bahwa kemuliaan seseorang itu bukan pada status sosial ekonominya, tetapi kemuliaan seseorang kepada kekuatan imannya, keteguhan imannya, kemudian keistiqomahannya. Semoga bisa lo menjadi pembelajaran dewa, menjadi inspirasi lo dewa untuk tetap menjadi orang yang istiqomah. Lah, lalu sampai itu masih prolog terkait dengan perjalanan perlihatan dari Baitul Lahmi ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Itulah kira dulu. Mari kita lanjutkan besok berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.